Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. 2, 3, iya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ayat yang ketiga, kalau kita baca, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh sudah mengecap kebaikan Tuhan. Apa saja kira-kira kebaikan Tuhan? Saya coba mencatat 3 saja. Kalau berbicara kebaikan Tuhan, tentu tak terukur, tak terhingga. Haleluya. Haleluya. Alkitab katakan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tidak ada yang tidak baik yang Tuhan buatkan. Semuanya baik, puji Tuhan. Haleluya. Nah, saya coba mencatat 3 poin untuk kebaikan Tuhan itu. Yang pertama, kebaikan Tuhan mengampuni segala dosa. Kita setuju? Siapa kita, saudara-saudara? Apa yang kita buat? Kita punya catatan-catatan hitam. Kita punya rekam jejak yang buruk. Ada yang dosanya begini, yang dosanya begitu, dosanya begini, dosanya begitu. Tapi menurut firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, bisa ditampilkan ya? Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, coba kita bantuan Pak Dedi bisa baca. Suara Batak disebut kencang-kencang suaranya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dengan 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah yang setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ini kebaikan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan bagi kita. Apakah itu? Dia mengampuni segala dosa kita. Oh, haleluya. Dalam ayat yang lain, firman Tuhan katakan, biar dosamu semerah kermisi akan menjadi putih seputih salju. Haleluya. Haleluya. Biji sejauh timur dari barat, demikianlah aku melemparkan dosamu, buang dosamu. Itu kebaikan Tuhan. Kita diampuni kebaikan Tuhan. Amin, kaum pria. Amin. Kita diampuni Tuhan. Yang pertama, yang kedua, tentu sekali banyak saudara-saudara, banyak. Saudara bisa mencatat sendiri. Yang kedua, kebaikan Tuhan yang kita terima dekat dan dipersatukan. Efesus pasal 2 ayat 13. Amin, bisa baca amin. Efesus pasal 2 ayat 13. Efesus pasal 2 ayat 13. Efesus pasal 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. 14, satu lagi 14. Karena dialah kamu sejahtera, Damai sejahtera kita. damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Puji Tuhan. Karena dia
ayat 13 dulu, coba bisa untuk ke 13. Saya minta bantu dia ini saja, karena saya lihat bapak-bapak juga rupanya matanya kayak saya. Mesti step dulu sudah membuat saya. Oke. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amen. Ini juga kebaikan Tuhan. Kita dulu jauh. Jauh. Tapi oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, maka kita menjadi dekat dengan Dia sekarang. Kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat. Ayat 14. Karena Dia damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Maka saya katakan yang kedua, dekat dan dipersatukan. Haleluya. Haleluya. Itu kebaikan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Dulu kita jauh, sekarang menjadi dekat. Dan kita didamaikannya, puji Tuhan. Dekat dan ada sekat-sekat, ada tembok-tembok dirobohkan. Sekitar tahun 90, Jerman terpisah dua, Jerman Timur, Jerman Barat. Jerman Barat ibu kotanya Bonn, Jerman Timur ibu kotanya Berlin. Tapi tahun 90 tembok itu dirobohkan. Sekarang Jerman menjadi satu kesatuan. Setelah roboh tembok itu, mereka sedang menjadi sebuah negara yang luar biasa. Kita tahu sekarang masih ada beberapa negara yang terpisah, Korea Utara, Korea Selatan. Memang ada demilitarisasi zona demilitarisasi. Tapi tidak ada perdamaian, ada tembok. Nah rupanya kita juga dulu tidak bisa dikopi. Tuhan ada tembok penyekat, nggak bisa kita damai. Tapi oleh karena kuasa darah Yesus, kita dipersatukan sekarang. Puji Tuhan. Yang ketiga, saya pikir kebaikan Tuhan yang lumrah kita rasakan, persahabatan dengan Tuhan. Tadi kita nyanyi, ada satu sobatku yang setia. Dia sobat kita. Haleluya. Dia sahabat kita. Kita nggak kegeeran, saudara-saudara. Wih, siapa mau bersahabat dengan kamu? Kamu aja kegeeran, enggak kok. Saya mandang kamu musuh. Tidak. Memang Tuhan menjadi sahabat kita. Saya pikir ayat yang sudah lazim kita baca, Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Puji Tuhan. Kita diangkat menjadi rekan, menjadi sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah dengar dari Bapakku. Dulu kita jauh, dulu kita adalah musuh. Dulu kita jauh, dulu kita musuh. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, Tuhan mengangkat kita, memulihkan kita dari dosa-dosa kita, lalu mendekatkan kita, dan sekarang kita adalah sahabat. Haleluya. Haleluya. Kita bersahabat dengan Tuhan. Kita tidak kegeeran. Memang Tuhan sendiri yang membuka front itu, membuka kesempatan itu. Kita bersahabat dengan Tuhan, membuka peluang itu. Bersahabat dengan Tuhan. Kalau kita katakan, saudara, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Kalau berbicara di daerah Timur Tengah sana, saudara-saudara, yang saya tahu itu bentuknya saja yang namanya hamba dengan majikan itu beda sampai hari ini. Kalau saudara pergi lihat saudara-saudara kita yang dari TKW di sana, kalau duduknya terpisah, majikan biasa kumpul dengan kelasnya mereka. Nah itu sudah pasti. Yang ini pasti pembantu, budak, segala terpisah.
Tapi kita sekarang adalah sahabat. Wow. Amin. Duduk dekat, makan sehidangan, semeja, luar biasa. Kaum pria semua kita bersama. Amin. Haleluya. Wilayah 7. Di sana ada wilayah 1, kami wilayah 2, sana wilayah 3, wilayah 4. Satu kali mungkin jadi prakarsa Pak Kadin. Mungkin kaum pria satu kali. Ya. Kita bersahabat dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersaudara dalam Tuhan. Mungkin suku kita berbeda. Bahasa kita juga mungkin berbeda. Status sosial kita bisa berbeda. Tapi saya tidak tahu di dalam Tuhan kita tidak ada lagi perbedaan. Sama kita semua. Dan 3 hal itu saya pikir yang sekali lagi banyak yang bisa saudara catatkan, lebih dari 3 tentunya. Kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dari 3 bukti ini saja kita bisa kembali lagi ke 1 Petrus tadi, saudara-saudara, yang menjelaskan kondisi kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Dari 3 kebaikan Tuhan tadi itu yang saya sebutkan, itu saya pikir bukti bahwa Tuhan itu baik dan kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tapi ingat, kita bukan cuma ambil yang baik-baik saja dari Tuhan, lalu kita nikmati kebaikan Tuhan. Ingat, ada konsekuensinya, ada keharusannya. Kita mundur ke ayat 1. Jika kita benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka kita masuk di ayat yang pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan. Kalau kita sudah benar-benar menikmati kebaikan Tuhan, maka Alkitab katakan, buang segala kejahatan itu. Amin. Kita tidak kompromi lagi dengan segala kejahatan. Buang segala kejahatan itu. Segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sudah nggak bisa. Kalau kita sudah benar-benar atau sungguh-sungguh menikmati, mengecap kebaikan Tuhan, maka ayat 1 itu menjadi bagian hidup kita, menjadi karakter perbuatan kita, menjadi karakter sepak terjang kita. Yaitu apa? Tidak lagi berbuat jahat. Kita buang segala kejahatan. Saudara boleh sebutkan apa saja yang jahat? Segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. 1-2 hari ini saudara lihat di televisi, semua heboh dengan judi online. Kita dikejutkan dengan judi online, menyasar dari anak-anak yang kecil, kaum pinggiran, semua dirasuk dengan judi online. Saya berharap tidak ada pihak Pentekoste yang judi online. Sehingga amin, saudara-saudara. Amin, nggak ada angin ada di sini. Terus kemunafikan, kedengkian, fitnah, kita buang. 2 Petrus 2, coba kita baca. 2 Petrus pasal 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Kalau orang sudah bertobat, sudah mengecap kebaikan Tuhan, dia balik
lebih baik perempuan. Ayat 21. Karena itu bagi mereka lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Oleh sebab itu ayat 3 tadi itu betul-betul dituntut dari hidup kita. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, jangan balik ke ayat 1. Amen. Jangan balik kepada kejahatan. Kalau engkau melakukan, saya melakukan, maka kita kena resiko ayat ini. Lebih baik tidak usah melakukan, tidak usah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Dan ingat apa yang kita katakan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar itu. Anjing kembali lagi kepada muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke lubang. Seperti itulah kita, bagaikan anjing kembali ke muntahnya, bagaikan babi. Satu kali seorang ustaz bilang, anjing bapak-bapak, babi ibu-ibu, haram hukumnya. Dia tidak haram hukum, mati dulu bapak-bapak selesai itu. Saudara, Alkitab katakan demikian. Jadi kalau kita benar-benar sudah mengecap kebaikan Tuhan, kita sepakat, kita harus menjaga, tidak lagi balik kepada kita. Itu sudah lalu. Ada lagu Pantai Kosta dulu, saudara berkata, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Tidak mau, sungguh tidak mau. Kita mau maju terus dalam Tuhan. Saya selalu katakan kepada jemaat begini, lebih baik maju satu langkah daripada berdiam diri. Berdiam diri itu lebih baik daripada mundur. Mungkin kita hanya bisa melangkah satu langkah dalam Tuhan, itu baik. Mungkin besok bisa satu langkah lagi, itu baik. Mungkin besok bisa satu langkah lagi. Dan tanpa kita sadar kita bisa menembus 1 kilometer, 2 kilometer dari aspek pertumbuhan rohani kita. Mari kita maju dalam Tuhan. Maju dalam Tuhan. Majulah jalan ke surga, tambah hari. Majulah, tambah hari, tambah maju. Kalau hari bertambah, minggu bertambah, bulan bertambah, tahun bertambah, saudara tambah umur. Happy birthday to you. Tapi kelakuan rohani kita, grafik rohani kita gak pernah meningkat. Sangat-sangat cair. Itu sebabnya ayat 1 ini menjadi hal yang serius untuk kita lakukan. Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kalau belum merasakan kebaikan Tuhan, tentu kita bisa jelaskan, tentu kita jangkau orang itu. Lalu yang kedua, kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, perhatikan ayat yang kedua. Ini konsekuensinya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kami bertumbuh dan beroleh keselamatan. Indikasi dari orang yang sudah merasakan, menikmati, mengecap kebaikan Tuhan, maka ayat kedua ini kita harus dilakukan. Apakah itu? Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir dia tanya, "Mak, babi beli di mana jualnya?" Dia akan minta, "Mama besok masak rawon ya." Tidak. Dia cuma cari ASI. Dia cuma cari ASI. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kalau orang tersebut sudah
sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka spek pembicaranya, spek pemikirannya, spek seluruh kehidupannya yang rohani. Kita bukan belajar rohani, bukan soal rohani. Memang kita harus berohani. Kita bukan soal rohani. Kita bukan belajar rohani, bukan, tapi memang kita harus masuk pada level rohani. Saudara tahu, pada zaman Nabi Daniel ada tulisan di Menai, Tekel, Upharsin. Kamu telah ditimbang, ternyata ringan, nggak berbobot. Kaum pria Pentekosta, waktunya kita tingkatkan bobot rohani kita. Dan caranya kita mengkonsumsi hal-hal yang rohani. Saya teringat salah satu penginjil dari Amerika yang sudah almarhum, Billy Graham. Dia tulis begini, apapun khotbah saya selalu membawa ujung khotbah itu berita tentang Yesus, kematian Yesus. Apakah saya di mimbar atau di bawah mimbar, kalau saya bicara ujungnya, saya akan bicara tentang Yesus. Saya akan berkata tentang Yesus. Billy Graham. Kenapa? Dia menguasai, dia coba menerapkan rohani. Saudara-saudara, jujur, kita masih di bumi. Kita masih butuh makan, minum, sandang, pangan, papan. Ya. Saya dari Tabanan, Pak Wakil Ketua MD, Pendeta Sonca, Pak Ketua MD kita, dan Ubud, nggak jalan kaki, saudara. Betul. Kami bawa kendaraan. Dan kendaraan itu didapatkan dengan uang. Saudara-saudara juga demikian, roda 2, roda 4. Roda 6 pakai truk, saudara. Terserah. Itu dibeli. Kita butuh itu. Tapi sekali lagi, Kristus dia berbicara rohani. Kita bicara aspek rohani. Sama seperti bayi tadi yang membutuhkan, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kamu bertumbuh. Coba sudah lihat pemerintah bagaimana supaya memberantas, menghilangkan stunting, tidak ada pertumbuhan fisik, penyakit. Orang tua dihimbau untuk memberikan makan, asupan makanan yang baik kepada bayi-bayi anak kecil supaya tidak stunting. Dan kita seringkali mengabaikan yang rohani. Fisik kita bagus, tapi rohani kita stunting semua. Kerdil. Tidak. Sebagaimana jasmani kita bertumbuh, seyogianya kita bertumbuh, rohani kita juga bertumbuh. Itu harus kita katakan. Sekali lagi, ketentuannya, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kamu sudah merasakan sungguh-sungguh kebaikan Tuhan, seyogianya ada di level yang kedua. Saya teringat kepada satu cerita dalam Mazmur 122. Kalau kita berbicara hal yang rohani, coba Mazmur 122. Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Itu Daud. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Daud antusias. Raja Daud, ayo kita ke rumah Tuhan. Ayo. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kita akan bertemu, merasakan jamaah Tuhan sendiri. Ada firman Tuhan. Kejadian pasal 1 berkata, pada mulai ada firman. Yohanes pasal 1 juga, pada mulai ada firman. Dan firman
dan lain-lain, tapi kita dengar firman Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti kata, kita dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah lepaskan sekat-sekat, kita datang ke rumah Tuhan. Jika kita sudah benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Coba kita belajar dari gereja mula-mula, saudara. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Cara hidup jemaat yang mula-mula. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Petrus sudah menjelaskan. Ketika kuasa Allah, Roh Allah turun di atas hotel Yerusalem. Dan Rasul pasal 2, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi ada beberapa orang yang nyinyir. Oh, itu mabuk. Orang mabuk itu. Yang lain tercengang-cengang. Ada orang yang tercengang-cengang keheran-heranan. Tapi ada orang yang menyinyir, mencibir, mengejek. Itu mabuk. Itu mabuk. Roh Tuhan yang memenuhi mereka. Petrus, hei saudara-saudara, ini jam 3, gak ada orang mabuk jam segini. Inilah yang dikatakan nubuatan firman Tuhan. Aku akan mencurahkan roh, dan ini sudah terjadi. Roh Tuhan sudah turun. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan dia boleh menjelaskan. Dan sampai kepada ayat 4. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Peneguhan dari Petrus, penjelasan dari Petrus terkait apa yang Tuhan kerjakan. Maka kita katakan memberi diri dibaptis. Puji Tuhan. Sudah dengar firman Tuhan? Mereka ambil keputusan bertobat, dibaptis. Tidak heran kita katakan bertobat dan dibaptis. Bertobat dan dibaptis. Kalau sudah bertobat, dibaptis. Itu bukan terpisah, tapi satu paket. Bertobat dan dibaptis. Ada orang tidak mau dibaptis, cuma pilih bertobat, tidak bisa. Yesus saja dibaptis. Atau ada orang mau dibaptis saja tidak mau bertobat, tidak bisa. Mau dibaptis, tidak mau bertobat, omong kosong. Bertobat dan dibaptis satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisahkan. Itu penjelasan Petrus. Begitu mereka dengar uraian Petrus, mereka menangkap maksud-maksud Petrus, mereka sadar sudah bertobat. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 120 orang murid di loteng Yerusalem. Sekarang ada angka 3.000. Wow. 42. Perhatikan aktivitas mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bertekun. Gereja mula-mula yang sudah kenal Tuhan, yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, bertekun, intens. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji Tuhan. Mereka bukan belaga rohani, mereka bukan sok rohani, karena mereka sudah tersentuh kerohaniannya dan waktunya mereka terus berkumpul. Berkumpul untuk memecahkan roti. Satu kali saya bikin ibadah pria, saudara-saudara. Tempat kami yang juga ada ibadah pria, cuma sekarang tidak jalan lagi sehubungan Sabtu dan lain hal. Tapi satu kali saudara-saudara, di tempat ibadah kami asram itu ada satu anak Kupang, satu anak Sumba. Yang Kupang itu pengajar, yang Sumba itu juga jemaat. Dia bukan motor, sebenarnya dia motor, dan dua-dua sudah almarhum juga. Tapi saya kita lucu gini. Satu kali mereka ngomong, satu sudah masuk kok. Saya nggak tahu anjing tetangga mana masuk sudah ada dua. Sudah 1 minggu mereka kasih makan itu aja kalau pergi sudah. Akhirnya mereka getok. Nah persis ada ibadah pria. Om besok ada ibadah pria. Bagaimana kalau kita olah? Ngapain kan situ? Datang satu bapak, marga Cinaga dia rupanya. Saya juga
saya bisiki dia, Pak, besok ibadah pria ada Erwin datang, Pak. Datang dia sudah. Ibadah habis itu kita makan Erwin. Lalu dia tanya sama saya, Abang Pandita, jadi kalau tiap kali pria ada dari Erwin begini? Saya bilang, ada terus, saudara. Berapa banyak anjing saya korbankan di sini, saudara-saudara. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak, saudara-saudara. Kali berikutnya dia datang, nggak ada daging Erwin, saudara-saudara. Nggak ada makan lagi. Minggu itu nggak kelihatan lagi, saudara-saudara. Sekarang sudah gereja. Jadi saudara-saudara, motivasinya lain. Tapi jemaat mulai mereka tekun, mereka berkumpul dan memecahkan roti. Puji Tuhan kalau ada roti. Pak Wahyu tiap kali ibadah makan Pak. Di sini tiap kali ibadah minggu beli itu pasar sendiri. Oh, beli pasar sendiri. Tempat kami nggak ada. Pak Ketua ini ada tiap kali ibadah ada makan Pak ya? Masing-masing. Oh, masing-masing juga. Sama juga daripada kampus ya. Nggak ada makan nasi. Dapat kosong pulang kosong, saudara-saudara. Tapi diisi dengan firman. Tapi ini sudah perhatikan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Puji Tuhan. Dinamikanya hidup sekali. Orang-orang percaya tekun, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Belajar dari perkataan rasul-rasul. Tadi sudah perhatikan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bukan merumpi, mereka bukan membahas masalah-masalah sedang hangat di tengah mereka, tapi mereka membahas, mengupas, mengkaji, men-sharingkan firman Tuhan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, banyak mujizat. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah. Kalau saudara baca lagi, bagaimana dinamikanya hidup sekali. Dan itulah Alkitab katakan cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka jual, kalau ada teman tidak punya, mereka bagi. Mereka jual, mereka bagi. Sampai kepada Ananias dan Safira, saudara. Orang-orang teman-teman yang dahulu jual bagi, tapi Ananias dan Safira begitu mereka jual, mereka umpetin setengah. Dua-duanya mati. Tiba di giliran mereka jual, mereka bagi. Iya Pak Pendeta, saya jual, tapi cuma laku setengah. Petrus, Pak Ananias, itu kan punya kau. Enggak dijual itu pun punya kau, dijual pun punya kau. Mau kasih ke atau enggak kasih itu urusan kau. Tapi persoalannya kenapa kau berbohong? Masalahnya kenapa Anda menipu? Berangkat saudara-saudara. Tidak berapa Petrus ngomong blek. Ibu Safira juga datang. Sedang tenteng tas mungkin baru pulang shopping, baru jual tanah kan saudara. Baru ini. Ibu, saya mau tanya. Betul. Iya Pak. Berapa nih? Aduh begini Pak. Harganya juga, aduh segini. Cuman setengah aja kita dapat Pak. Bu, kenapa kalian sepakat menipu Tuhan? Tuh, orang-orang harus pulang dari kuburan kubur suaminya ibu. Gak berapa berangkat juga saudara. Jadi sudah melihat. Itu satu gerakan yang dibangun oleh Roh dalam kehidupan mereka, di mana mereka tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya ikhlas, saudara. Saya beribadah di satu tempat. Saya ikhlas kalau Tuhan ambil tempat ibadah itu. Karena tempat ibadah itu punya orang, saudara, bukan saya. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik. Saudara lihat, tidak ada yang suruh.
Ada gerakan. Waktu Yesus bertemu dengan seorang pemuda yang bertanya hidup kekal, Tuhan bilang, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Dia pergi, hatinya berat. Tapi Tuhan ketemu dengan Sakius, Tuhan tidak suruh. Sakius bilang, Tuhan, setengah dari hartaku aku bagi ke orang miskin. Kenapa berbeda, saudara? Sama-sama Yesus. Adakah Yesus yang berbeda bertemu dengan pemuda itu? Atau berbeda dengan Yesus yang bertemu dengan Sakius? Tidak. Karena dorongan hati dan mereka dikuasai oleh Roh Kudus, dan sekarang mereka menjual, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ini orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Ini orang-orang yang sudah menikmati kasih anugerah Tuhan. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Haleluya. Tiap-tiap hari. Jika kita minggu ibadah raya, Senin ibadah apa? Selasa ibadah apa? Rabu ibadah apa? Kamis ibadah apa? Mereka juga tiap-tiap hari. Kadang-kadang kita rasa seminggu sekali saja kebaktian sudah cukup. Kenapa kadang-kadang kebaktian harus capek? Sekali lagi sudah belajar pada gereja tiap-tiap hari. Saya berdoa kau boleh jadi motor tiap-tiap hari bahwa keluarga ibadah kepada Tuhan. Amin. Lokomotif itu ada lokonya sudah ada. Dia menarik gerbong sudah ada. Kita berdoa supaya kaum pria GPD, kaum pria yang diberkati kita menjadi loko buat keluarganya masing-masing. Amin. Loko. Tiap-tiap hari dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menyambahkan jumlah. Perhatikan, mereka punya pertemuan yang tiap-tiap hari intens, dan di situ juga kita katakan Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari. Berarti setiap hari ada kejutan yang Tuhan buat. Tiap hari ada sesuatu yang baru Tuhan buat. Setiap hari Tuhan membawa jiwa baru. Ada Tuhan bekerja terus. Tuhan bekerja terus. Ada jiwa yang dijamah Tuhan datang bergabung. Jiwa yang dijamah Tuhan datang bergabung beribadah. Dan mereka berkata, ini saudara-saudara dalam Tuhan. Ini saudara-saudara dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan kerjakan. Kiranya kasih pada Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Anugerah Tuhan mengikuti kita. Saya udah mulai musik. Haleluya. Kita yang sudah mengucap kebaikan Tuhan. Amin. Kita yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita yang melepaskan kejahatan. Kita yang rindu terus bersekutu dengan Tuhan setiap waktu. Selidiki aku